Again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk hari ini kita ada news yang lumayan mengejutkan ya. Jadi sebenarnya salah satu perbankan di US, ini adalah bank daerah sih teman-teman, lagi-lagi kena potensi terjadi yang namanya kebangkrutan ya. Jadi kalau kita cek sebenarnya ini udah sempat kita mention di video sebelumnya. Jadi untuk saham daripada First Republic Bank itu mengalami penurunan lebih dari 50% dalam kurun waktu 1 hari aja teman-teman, sampai menyebabkan New York Stock Exchange itu tadi sempat kalau kita bisa bilang mengalami time out ya. Dan ini merupakan problem sebenarnya. Mungkin dari kita bertanya-tanya kira-kira gimana nih dampaknya terhadap market crypto. Well, sebenarnya di satu sisi kita jadi belajar ya bahwa sebenarnya sistem perbankan yang ada di dunia saat ini itu sebetulnya sangatlah sangatlah riskan ya kalau kita bisa bilang. Beruntungnya sih hal ini nggak merembet sampai ke Indonesia ya sejauh ini. Ini kita belum ngomongin apakah kondisi ini akan berlanjut ke Indonesia. Tapi yang sudah pasti adalah hal tersebut menyebabkan yang namanya suku bunga US itu, maksudnya penyebab dari kejatuhan perbankan ini itu semua disebabkan oleh suku bunga US yang nanjak dan tinggi. Jadi walaupun ada usaha ya, ini kalau kita lihat First Republic may not survive even after 2 multi-billion dollar bailouts. I think it's pretty normal karena memang pada dasarnya kalau saya percaya ya yang namanya krisis di dunia saat ini, krisis secara global itu pada akhirnya akan membutuhkan korban ya. Jadi korbannya itu kemungkinan dari perbankan atau perusahaan-perusahaan finansial ya. Salah satunya kita udah tahu ada Silicon Valley Bank ya, diselamatkan memang, tapi pertanyaannya adalah apakah hal tersebut sudah tuntas, karena faktanya First Republic Bank hari ini mengalami problem ya, dan stoknya tuh dropnya lumayan signifikan. Di sisi lain sebenarnya Credit Suisse juga masih goyang ya teman-teman. Kita tahu Credit Suisse terakhir kan dibeli sama UBS, tapi gak nyelamatin juga karena so far di kuartal pertama total depositors yang ditarik itu ada sekitar 75 miliar dolar ya, dan ini nominalnya tuh lumayan banyak dalam kuartal pertama loh. Artinya Januari, Februari, dan Maret ditarik ya lebih kurang 68,7 billion dollar. So ini adalah problem banget ya. Total hampir 5% loh dari aset yang dimanage oleh si Credit Suisse, dimana saat ini dipegang sama UBS juga salah satunya. Jadi ya kita bisa melihat lah ya bahwa kondisi saat ini itu untuk kondisi finansial, kestabilitasan finansial di dunia itu masih dalam keadaan yang kurang begitu safe lah kalau kita bisa bilang. Jadi apakah bullish yang kita lihat selama beberapa waktu ini benar-benar akan membantu untuk market crypto atau Bitcoin atau stock market sampai ke new all time high? Kalau saya pikir ini belum waktunya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tanya, tapi kan ini dampaknya kita perlu di-remind mungkin ya, di-refresh sedikit. Silicon Valley Bank waktu dia kejadian pertama collapse. And then apa yang dilakukan oleh the Fed pada kala itu? Pertama dia tetap naikin suku bunga, dia ngotot karena dia ngejar untuk menekan inflasi. Tapi di sisi lain dia bersama dengan pihak yang lain, FDIC disingkatnya ya, Federal Depositor apalah saya lupa ya teman-teman. Intinya badan atau lembaga kayak lembaga pinjaman sosial gitu loh, kayak LPS di Indonesia lah istilahnya. Itu memberikan support ya, membuat sebuah program yang dikenal dengan Bank Term Funding Program dan nyelamatin perbankan dengan memberikan suntikan likuiditas ke perbankan. Dan hal tersebut kita tahu bahwa sebenarnya jangka panjang impactnya nggak begitu bagus karena ini seperti diulang-ulang aja ya. Kita seperti berada di roda yang berputar-putar aja ya, seperti roda hamster ya kalau kita bilang ya. Pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah dan inflasi akan nanjak lagi. So basically financial stability saat ini saya bisa bilang nggak terlalu aman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang krisis ekonomi, resesi ekonomi, perlu di take note teman-teman sekalian bahwa hari ini akan ada rilis data GDP dan berdasarkan definisi tradisionalnya resesi ekonomi itu seharusnya ketika 2 kuartal berturut-turut angkanya itu cenderung turun, dan nyatanya I think GDP kali ini karena dia turun juga dari kuartal pertama dan kuartal keempat di akhir tahun lalu,
kan berarti 2 kuartal berturut-turut. Ya ini sebenarnya secara nggak langsung udah kelihatan lah ya. Kita bisa katakan udah kelihatan lah First Republic dan kawan-kawan. Nah, fakta menarik teman-teman, kalau kalian cek di earning calendar yang ada di TradingView, sebenarnya laporan yang dikeluarkan ya, rata-rata ini tanggal 26 Maret, ini rata-rata gain loh. Ya, ada beberapa company-company terutama yang di Nasdaq ya, kalau kita bisa bilang, karena kan kita ngomongin kripto nih ya, berhubungan dengan yang namanya saham-saham teknologi. Itu rata-rata menghijau sebetulnya, rata-rata positif. Tapi ya seperti yang kita lihat ya, di sisi lain dari perbankan sendiri itu masih dalam keadaan bermasalah. Nah, sebenarnya yang perlu di take note nih teman-teman ya, karena terakhir kali kita ngelihat setelah Silicon Valley Bank, Bitcoin itu nge-pump, push to higher level sampai 30.000, akhirnya tembus tuh setelah Silicon Valley Bank. Lebih tepatnya setelah Bank Term Funding Program. Dan saat ini dengan kejadian yang terjadi pada First Republic Bank menyebabkan loh yang namanya suku bunga The Fed ya direncanakan pada 3 Mei mendatang itu semakin turun. Tadinya udah confident banget ya. 1 minggu lalu tuh 83%. Probabilitasnya di angka kenaikan 0,25%, tapi kali ini udah turun 75,7%. Dan countdown ya, hitungan mundur itu 6 hari, which means sebenarnya minggu depan. Makanya saya kepikirannya untuk ngadain live streaming di hari Sabtu Minggu ini. Saya pengen diskusi sama teman-teman terkait dengan fundamental dan juga beberapa altcoins yang mungkin punya peluang untuk teman-teman akumulasi. Kita coba untuk cari areanya atau level yang ideal untuk kita start melakukan akumulasi. Nah, jadi, apa yang terjadi pada First Republic Bank secara nggak langsung itu mempengaruhi si suku bunga Amerika ya. Jadi, bagaimana keputusannya nanti tanggal 3 Mei ini masih punya waktu 6 hari dan volatilitas ini masih akan terus bergerak ya. Karena kita belum tahu nih, kira-kira akan ada kejadian apa lagi besok ya. First Republic Bank, kemudian apakah Credit Suisse? Kalau sampai Credit Suisse yang goyang, ini bahaya banget teman-teman. Karena Credit Suisse adalah salah satu bank besar ya, dan ya, saya lupa bahasanya apa, tapi yang pasti secara sistematis ya, sistemik ya bahasanya, itu bank yang sistemik. Kalau misalkan dia sampai terkena masalah, efeknya itu akan berlanjut ke bank-bank kecil dan juga mungkin beberapa bank yang menjadi rekannya seperti UBS di sini ya. So ini bakal jadi problem yang mungkin sebenarnya cukup mengancam ya. Kita ngomongin bukan cuma buat kripto aset aja, tapi kita ngomongin buat financial market secara keseluruhan. Financial market itu termasuk stock market, termasuk yang namanya obligasi, termasuk yang namanya ya pokoknya dan lain sebagainya. Itu bakal ada pengaruh secara keseluruhan. Dan ini yang sebenarnya menjadi warning buat kita untuk agak sedikit mengurangi mungkin ya portofolio kita dari risk aset gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman memang sudah punya perhitungan dari awal, kalian sudah melakukan yang namanya apa ya, kalau kita bilang ya, money managementnya udah clear lah ya, dalam artian berapa yang kalian siap untuk resikokan di cryptocurrency dan lain-lain. Ya selama kalian merasa bahwa I'm fine with that risk ya, silakan ya, go ahead. Karena dibalik yang namanya kondisi seperti sekarang ini, memang kita dikhawatirkan dengan krisis di mana-mana, tapi justru dari situlah muncul peluang yang mungkin bisa mengubah kehidupan kita juga. Dengan catatan, ketika Anda berinvestasi, pastikan Anda mengerti apa yang Anda investasikan, dan tentunya memahami setidaknya dari segi fundamental ataupun dari teknikal ya. Setidaknya salah satu lah ya, harus ada apa ya, mungkin yang diunggulkan atau mungkin balance juga nggak ada masalah, karena pada akhirnya keduanya tuh saling berkesinambungan dan saling dibutuhkan untuk kita menjadi lebih confident dalam mengambil keputusan investasi kita ya. Itu setidaknya mungkin untuk awal-awal ya yang mungkin saya pengen review ke teman-teman. Nah, sedikit update teman-teman, luar biasa ya, hari ini volatilitasnya tinggi banget. Tadi kita baru bahas Matic berhasil di atas $1 and then dia balik lagi $0,98. I think we need to review again with the Matic ya. Jadi saya akan sedikit review aja. Pada intinya teman-teman, demand zone yang tercipta dari level tadi ya, sebenarnya saya udah ngelakuin akumulasi, udah ada pembelian terhadap Matic. But I think I'm fine even kita dikasih harga drop yang seperti sekarang ya. Saya pikir ini masih harga yang cukup murah gitu loh. Kalaupun saya mau cut loss aja, selisihnya cuman sedikit aja ya, tipis, kayak cuman 2% minus untuk saat ini. But I prefer untuk hold ya untuk si Matic ini, karena memang balik lagi seperti saya katakan di video sebelumnya, tujuan saya adalah hold long term, jangka panjang sampai the next bull run. So expecting diri kita ya untuk
lebih sabar lah ya dalam memaintain investment kita ya. By the way, turunnya 2% ya. I think it's fine, alright. Nah, kita bakal bahas Bitcoin-nya. Teman-teman ingat ya, kemarin kita udah sempat review soal possibility of Bitcoin membentuk ABC corrective wave ya. Pada case ini, A itu biasanya terdiri atas 5 wave pergerakan, kemudian pada penguatannya untuk wave B itu cenderung diiringi dengan rebound yang sangat menipu ya, yang sangat manipulatif dalam tanda kutip. Kita ngelihat seakan-akan bullish atau bull itu udah ready untuk kembali dan siap untuk nge-push Bitcoin sampai new high level. Tapi pada akhirnya, biasanya itu merupakan B-wave. Jadi jatuhnya diiringi dengan seperti fake out, atau mungkin shooting star, atau mungkin pin bar ya, dan banyak macam. Dan saat ini case-nya, kalau kita lihat dalam 2 jam 24 menit ke depan, Bitcoin mungkin akan closing dengan membentuk semacam doji jatuhnya. Jadi ada indecision di sana, di mana di awal dari perdagangan, mungkin market optimis ya. Setelah kejadian First Republic, mereka berpikir, wah ini kayaknya Silicon Valley Bank, volume 2 nih, ya kan, ketika SVB kemarin bermasalah, nggak lama Bitcoin ngepump. Mungkin ini juga bisa terjadi, ya kita belum tahu teman-teman, karena pemerintah belum mengambil langkah, dan programnya itu tercipta setelah SVB. Pertanyaannya adalah setelah First Republic Bank ini, apakah akan ada program tambahan yang diciptakan dan bisa menyuntikkan uang kembali ke financial system? Ya, jadi kalau misalkan itu yang terjadi, ya there's a big possibility untuk Bitcoin nanjak lagi, create higher high. Tapi kalau misalkan ini cuma euforia sesaat dan balik lagi ya, dimanfaatkan oleh para bigger players atau whales, ketika mereka ngelihat, wah ini kayaknya market mulai optimis nih, it's about time to hit the sell and then they take profit ya. Jadi balik lagi, ada possibility kalian bisa lihat bahwa mungkin di time frame daily semacam head and shoulders ya, atau kalau saya hilangkan all the indicator, kita tarik sedikit ya. Ingat teman-teman, posisi di $27.000 ya, sebentar ya, nah ini ya harusnya ya, posisi di $27.000 adalah area resistance so far yang menahan, ini bukan 27.000, 28.500 ya, yang menahan Bitcoin cukup lama sampai akhirnya dia berhasil break. Jadi di level inilah kita juga melihat adanya potensi resistance pada si Bitcoin. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement from the top to the bottom, ini jatuhnya 78,6% sampai 61,8%. Bahkan untuk closingnya kita gagal loh untuk bertahan di atas 0,5%. Or even worse, di bawah 0,38,2% ya. Jadi pada dasarnya kita bisa lihat sellers itu masih aktif, mereka masih ada di sana, walaupun closing kemarin tampak seperti bullish engulfing, but we need another confirmation. Jadi untuk daily time frame closing, kalau misalkan dia bisa close dengan green bar dan mungkin di atas 28.500, ini bakal beda situasinya. At least kita masih bisa ngelihat ya Bitcoin akan berupaya ya untuk kembali nanjak lagi dan mungkin testing ke level supply zone yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan hal tersebut tidak terjadi, maka sebenarnya rebound yang terjadi tadi siang itu hanyalah sekedar untuk mengambil lebih banyak likuiditas. Ya, walaupun sekarang harga pullback dan ketahan di demand zone-nya. Ya, tapi saya bisa bilang ya lebih khawatir dengan posisi penurunannya yang lebih impulsif karena diiringi dengan volume di compare dengan pada saat penguatannya. Jadi mungkin lebih beresiko kalau misalkan kita memanfaatkan situasi ini untuk mengambil long position. Ya itu yang setidaknya jadi pandangan saya. Dan by the way, beberapa transaksi yang saya ambil seperti BNB itu udah kena protective stop loss ya, SL Plus sudah kita set dan aman gitu loh, secure. Begitupun dengan Rune ya atau Thorchain. Sebelumnya sempat set stop loss ya dalam keadaan plus and then we're fine gitu loh. So far ya itulah ya sebenarnya fungsi daripada stop loss. Saya bikin satu postingan di Instagram dan saya sangat suka sekali dengan words-nya bahwa sebenarnya ketika kita salah dalam mengambil transaksi, gak usah panik karena kita punya stop loss untuk ngejagain capital kita. Di sisi lain, pada saat kita lagi dalam keadaan benar, kita juga gak usah terlalu terburu-buru untuk mengambil transaksi atau mengambil profit yang kita hasilkan itu, karena kita punya stop loss untuk menjaga profit kita untuk bisa dimaksimalkan. Alright, jadi today ya kita ada transaction ya, sebenarnya nggak cuma today tapi beberapa waktu lalu. Wait a minute teman-teman ya, saya sedikit sharing ke kalian ya. Oh, kayaknya belum ready nih. Oke.
Coba let's try again. Oke, this one ya teman-teman udah ready. Nah ini ada update ya. Sebenarnya saya lakuin update hari ini untuk si Rune ya, Thorchain ya, terakhir SL Plus on Rune, M15 already exit ya. Kemudian ada BNB juga sama. BNB udah update dari beberapa waktu lalu, dan sebenarnya kita manfaatin momentum sih karena kan ada launchpad ya. Jadi kita lihat wah kelihatannya BNB bakal positif nih, setidaknya sampai ngelewatin launchpad. Tapi kalau misalkan ini udah saatnya azan ya teman-teman ya. Jadi sepertinya saya harus menyudahi untuk update video ini. Balik lagi untuk merespek ya teman-teman, terutama untuk yang beribadah. So I think that's it everybody. Sekilas update dari saya untuk saat ini. Fokus utamanya adalah perhatikan bagaimana progress pullbacknya nanti. Kalau misalkan korektif dan ternyata tertahan atau ada candle rejection, either itu di 50% atau 61,8%, waspada karena berarti ada possibility untuk new low level ya yang bisa terbentuk pada Bitcoin. Dan tentu saja ini melengkapi skenario yang kita sempat bahas sebelumnya untuk mengejar ke level $25.000. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching, and also saya pengen appreciate buat teman-teman yang udah kasih komen di video terakhir soal altcoins yang mau dibahas. Nanti akan saya take note dan mungkin kita akan bahas pada saat live streaming nanti. Ditunggu jadwalnya. Thank you so much guys, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.